tahun 2020. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan proses praregistrasi atau pra-pendaftaran PPDB online Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Sebelum menonton lebih lanjut video ini, mohon like, share, dan tekan tombol subscribe agar kita mendapat pemberitahuan jika ada upload atau informasi terbaru. Tahapan praregistrasi atau pra-pendaftaran sifatnya wajib. Sekali lagi, praregistrasi sifatnya wajib agar dapat melakukan pendaftaran PPDB online. Beberapa file yang perlu disiapkan untuk nantinya diupload di web PPDB online. Yang pertama, file surat pernyataan bersedia di proses hukum. File ini nanti dapat diperoleh di web PPDB setelah kita login atau setelah kita masuk ke sistem PPDB online. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh SMP asal calon peserta didik. Kemudian yang keempat, file rapot. File rapot terdiri dari identitas, kemudian nilai rapot semester 1, nilai rapot semester 2, nilai rapot semester 3, nilai rapot semester 4, dan nilai rapot semester 5. File selanjutnya, surat keterangan sehat dari dokter, ya, dokter rumah sakit atau dokter puskesmas. Kemudian yang keenam, surat keterangan bebas atau tidak buta warna. Yang ketujuh, file pas foto. Ya. Masing-masing file ini ukuran maksimalnya atau ukuran paling besarnya adalah 300 kilobyte, ya. 300 kilobyte. Ukuran paling maksimal. Selain file scan, jangan lupa menyiapkan fotokopi, ya, fotokopi masing-masing file ini. Berkas fotokopi itu nanti akan diserahkan ke sekolah tujuan pendaftar pada waktu daftar ulang. Oke, setelah file lengkap disiapkan, selanjutnya kita masuk ke web PPDB, ya, web PPDB online tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Alamatnya ppdb.dikbud.kalbarprov.go.id. Setelah masuk ke halaman web PPDB online, kita akan melakukan praregistrasi, ya, dengan cara klik tombol login. Tombol login ini. Ya. Oke. Setelah diklik,
Perhatikan di sini ada tombol daftar. Ya, tombol daftar. Klik tombol daftarnya. Ya. Di kotak ini ada beberapa pernyataan yang harus dicentang. Ya. Beberapa pernyataan yang harus dicentang sebelum kita melanjutkan proses. Ya, dicentang dulu semua ini. Oke. Setelah dicentang semua, klik tombol bersedia lanjutkan. Oke. Setelah itu, masukkan NISN calon peserta didik, ya, yang berjumlah 10 digit, ya. Selanjutnya masukkan email aktif calon peserta didik atau email orang tuanya. Sebagai contoh, kemudian buat password. Ya, password ini terserah, yang penting mudah untuk diingat. Jangan sampai lupa nanti ketika mau melakukan pendaftaran, lupa password pula, ya. Kalau bisa password ini dicatat biar tidak lupa, ya. Buat password sesuai keinginan dan mudah untuk diingat. Kemudian ulangi password yang kita ketik di sini tadi, diulangi. Oke. Selanjutnya pilih jenjang. Karena kita mau masuk atau mendaftar di SMK, centang SMK. Setelah itu, masukkan angka yang ada di kotak ini ke sini. Setelah itu klik daftar. Ya. Ya, klik daftar. Ya. Ada konfirmasi sukses, selamat pendaftaran berhasil. Silahkan login dengan email dan password yang telah Anda input sebelumnya. Ya. Kita klik OK. Email. Ya. Berikutnya kita login atau daftar atau masuk menggunakan email dan password yang tadi sudah kita registrkan. Ya. Masukkan email yang kita registrkan tadi. Kemudian password yang kita buat tadi. Selanjutnya, masukkan angka ini ke dalam kotak. Kemudian klik tombol sign in. Ya, kita berhasil masuk.
Di sini ada beberapa menu yang harus kita isi: biodata, alamat, berkas, nilai, pendaftaran, dan bantuan. Biodata ini harus diisi lengkap. Ini NISN yang tadi kita regiskan. Kemudian masukkan NIK calon peserta didik yang ada di kartu keluarga. Masukkan nama lengkapnya, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, handphone, nomor HP. Alangkah baiknya nomor HP ini adalah nomor HP orang tua calon peserta didik. Kemudian email yang tadi. Kemudian ada password. Password ini kalau tidak ingin merubah password yang sudah kita register tadi, abaikan saja atau kosongkan saja. Kemudian nomor kartu keluarga yang ada di bagian paling atas kartu keluarga, ya. Kemudian nomor kartu Indonesia Pintar, jika ada, diisi di sini jika memiliki, ya. Kemudian nomor kartu keluarga sejahtera, jika ada, diisi juga di sini. Kemudian ada nomor PKH, ya. PKH ini program keluarga harapan. Kalau ada, masukkan ke sini. Setelah lengkap, kita pindah ke bagian selanjutnya. Alamat. Ya, isi alamat. Alamat ini kita tinggalnya di mana, misalnya di jalan apa, misalnya Jalan Apandi Rani, jalur 2. Ngabang. Kemudian RT 0 atau 008, RW 002. Kemudian kode pos sesuai kartu keluarga 79357. Kemudian ini nanti abaikan, ini otomatis nanti sesuai alamat yang kita inputkan. Pilih kabupaten. Nah, tinggal ketik di sini daripada cari lama-lama. Nah, cari Landak, kemudian klik. Kemudian kecamatan. Cari kecamatan mana kita. Kalau tidak ada, kita ketik di sini. Nah, kemudian desa atau kelurahan, misalnya Hilir Tengah. Oke. Selanjutnya pindah ke bagian berkas. Ya, tinggal kita masukkan atau kita upload berkas yang sudah kita siapkan tadi. Yang pertama adalah surat pernyataan bersedia di proses hukum. Nah, ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Ini bisa di-download di sini. Download di sini. Kemudian nanti karena ini formatnya Word, nanti silahkan diubah setelah ditandatangani, silahkan dipoto menggunakan handphone, kemudian disimpan ke
memori handphonenya atau ke laptopnya. Ya, kita pilih berkasnya, berkas yang tadi sudah kita siapkan. Ya, ini dia surat pernyataan bersedia diproses hukum. Pilih, klik open. Oke, selanjutnya kartu keluarga, pilih open. Kemudian surat keterangan lulus, open lagi. Kemudian raport semester 1 gitu. Ya, ini raport semester 1. Kemudian semester 2 dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada surat keterangan domisili. Untuk SMK ini tidak perlu karena ini diperuntukkan untuk jenjang SMA. Nah, kita langsung lewatkan. Kita masuk ke surat keterangan sehat. Pilih berkas. Ya, pilih. Kemudian surat keterangan tidak buta warna. Pilih. Kemudian identitas raport. Pilih. Oke, semua sudah kita masukkan. Berikutnya kita akan mengisi nilai raport. Ya, nilai raport. Silahkan dibaca. Silahkan isi nilai di bawah ini dengan nilai pengetahuan. Ya, nilai pengetahuan, bukan nilai praktiknya. Tapi cukup nilai pengetahuan. Dari semester ke-1 sampai dengan semester ke-5. Ya, silahkan diisi di sini. Misalnya pengisian nilai raport ini harus hati-hati karena ini nanti adalah kalkulasi sebagai dasar untuk perankingan ya, perankingan nilai tertinggi ya, perankingan nilai tertinggi. Jadi hati-hati mengisinya, jangan sampai salah mengetik angka, dan isiannya harus sesuai bukti fisik, sesuai dengan raport ya. Karena nanti ketika dilakukan verifikasi oleh panitia, jika tidak sesuai dengan fisiknya, maka calon peserta didik yang bersangkutan akan didiskualifikasikan dari calon peserta didik walaupun sudah dinyatakan lulus. Oke, ini sudah kelihatan rata-ratanya. Kalau sudah mengisi nilai, sebelum lanjut ke menu pendaftaran, kita tadi lupa mengupload pas foto. Ya,
kita balik dulu ke menu biodata. Ya, kita perhatikan ada gambar di sini. Kita akan mengupload pas foto. Pas foto ya. Cara menguploadnya, kita klik tombol pilih. Ya, cari foto. Ya, ini foto. Ya, foto. Oke, sudah. Setelah itu baru kita lanjut ke menu pendaftaran. Ya, di SMK jalur pendaftarannya ada dua, hanya ada dua. Jalur afirmasi sebesar 15% dari total kuota. Nah, di mana jalur afirmasi ini adalah jalur untuk calon peserta didik kurang mampu yang ditanggung oleh pemerintah. Ditanggung oleh pemerintah ya. Sebagai contoh, calon peserta didik yang memiliki kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga sejahtera, atau kartu program keluarga harapan. Nah, ini masuk ke kategori afirmasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan siswa atau calon peserta didik yang memiliki kartu itu tadi tidak ingin masuk ke jalur ini, bisa masuk ke jalur reguler ya, masuk ke jalur reguler. Jalur reguler ini adalah jalur umum ya. Ini kuotanya besar, 85%. Ya. Sebelum memilih, yakinkan dulu diri mau pilih jalur yang mana. Karena pemilihan jalur ini hanya dapat dilakukan satu kali. Setelah dipilih dan klik daftar, tidak bisa lagi diubah. Oke, tidak bisa lagi diubah. Oke. Contoh, kita akan memilih jalur reguler. Oke. Setelah memilih, baca dulu tulisan yang ada di dalam kotak ini. Baca dengan teliti. Kalau sudah yakin, baru klik tombol daftar. Kalau sudah yakin. Oke. Sampai di sini proses praregistrasi secara mandiri sudah selesai. Kita tinggal menunggu tanggal pendaftaran. Ya, tinggal menunggu tanggal pendaftaran. Oke. Ya. Kemudian yang terakhir, proses praregistrasi sudah selesai ya. Yang terakhir di sini ada menu bantuan. Menu ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengalami kendala ketika melakukan proses praregistrasi mandiri. Ya, kalau tidak ada kendala, kalau lancar-lancar saja, tidak perlu mengklik menu bantuan ini. Ya, kita buka menu bantuannya. Ya, menu bantuan ini untuk mengadu ya, mengadu apa kendala kita. Ya, caranya klik new, pilih kategori yang mau kita adukan, kendala yang kita alami ya. Misalnya nih, pilih tujuannya, ke sekolah tujuannya kita mendaftar kemana misalnya SMK Negeri 1 SMKN 1 Ngabang misalnya. Ya. Oke. Kemudian perihalnya NISN tidak
valid. Ya, setelah itu di sini kita tulis apa kendalanya, aduan apa yang ingin disampaikan. Kalau sudah selesai, klik submit. Ya. Ingat, menu bantuan hanya digunakan ketika calon peserta didik mengalami kendala atau tidak bisa praregistrasi mandiri. Oke, sekian proses praregistrasi PPDB online Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Jaga selalu kesehatan agar kita tetap bisa beraktivitas. Sekian, salam sehat.